Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Giza. Apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Ingrid Putri Pratiwi dapat menjumpai Anda dalam program inspiratif dan edukatif seputar kesehatan, yaitu obrolan sehat Rumah Sakit Giza. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Kesehatan Jiwa Dunia 10 Oktober 2020 dengan tema Kesehatan Jiwa untuk Semua, investasi lebih besar dan akses lebih luas untuk semua dan di mana saja. Nah, sahabat Giza, tahukah Anda kalau kita mempunyai kesehatan mental yang baik, maka kita pun dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Kenapa? Karena orang dengan kesehatan mental yang baik bisa mengoptimalkan kemampuan atau potensi dalam dirinya dengan maksimal, terutama dalam menghadapi tantangan hidup di era pandemi COVID-19. Baik, di obrolan Sehat Rumah Sakit Giza kali ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik seputar kesehatan jiwa dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Dunia. Telah hadir di tengah-tengah kita Dr. John M. Sibagarian, spesialis kedokteran jiwa. Beliau adalah dokter jiwa yang praktek di Rumah Sakit Giza. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama, Dr. John M. Sibagarian, spesialis kedokteran jiwa. Pendidikan terakhir, spesialis jiwa di Universitas Padjadjaran Bandung. Praktek yang pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta, kemudian di Apotek Dahlia Purwakarta, dan terakhir di Rumah Sakit Giza Cikampek. Oke, sebelumnya kita sapa beliau dulu ya, sahabat Giza. Halo dokter, selamat siang. Halo, selamat siang juga Ibu Putri. Apa kabar dokter? Baik sekali. Baik, oke. Ya dokter, terima kasih karena sudah memenuhi undangan kami dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Dunia. Oke dokter, langsung aja untuk mempersingkat waktu dok, bisa langsung mengatakan materi tentang waspada gejala psikis pada pandemi COVID-19. Oh ya dok, sebelumnya nanti bakalan ada sesi tanya jawab dok ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya, boleh banget nanti sertakan nama, kemudian alamat dan pertanyaannya di bawah ini ya. Oke, lanjut aja dokter, silakan. Slide, kita akan mulai materi pada hari ini. Sampurasun. Tema yang kita angkat pada hari ini untuk memperingati kesehatan jiwa sedunia, di mana dunia mengangkat sebuah tema yang sudah disebutkan dengan Ibu Putri, kesehatan jiwa untuk semua, investasi lebih besar dan akses lebih luas untuk semua dan di mana saja. Saya akan sedikit mengomentari tema ini. Kalau kita menggarisbawahi kesehatan jiwa untuk semua, Ibu Putri, kita bahwa kesehatan jiwa itu mencakup hampir semua lapisan manusia, tidak memandang gender, usia, ataupun ras. Nah, di sini dunia mengangkat tema kesehatan jiwa itu semua, artinya bahwa gangguan jiwa pun itu bisa mengenai semua orang, dan ditekankan oleh dunia bahwa kesehatan jiwa itu untuk semua. Disinilah kalau misalnya saya agak sedikit lebih kita agak membuka sedikit ya ini dari makna tema yang diangkat oleh dunia. Dan untuk Indonesia mengangkat kesehatan jiwa di masa adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19 menuju SDM yang unggul. Di sini juga akan saya coba membuka sedikit makna yang menurut yang bisa saya maknai. Pada masa adaptasi kebiasaan baru pandemi ini, kita tahu begitu banyak kesulitan, begitu banyak konflik-konflik yang kita alami, ketegangan. Tetapi kalau kita melihat di sini, Indonesia menekankan di saat kita bisa melalui adaptasi kebiasaan baru pandemi ini, kita akan menjadi suatu SDM yang unggul. Dan itu SDM yang unggul itu akan membuat pada akhirnya membuat kita menjadi seorang SDM yang tangguh. Nah, itulah yang makna yang
yang kalau bisa saya agak sedikit kupas, di sini yang ditekankan oleh kita dari kedokteran jiwa, bahwa dengan kita mengalami suatu konflik di masa yang sulit, kita akan menjadi seorang individu atau insan yang tangguh. Kemudian kalau kita slide berikutnya, kita lihat pada pandemi COVID-19 ini akan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan secara global. Ya, jelas ya kalau kita melihat di sini. Tantangan aspek kesehatan fisik. Di masa pandemi, kita tahu beberapa institusi ataupun perusahaan berusaha untuk mengefektifkan sumber daya yang ada, bahkan kemungkinan mengefisienkan. Jadi ada beberapa personil sumber daya yang mungkin masih masuk dalam sebuah tim, tapi mungkin sudah keluar dari tim tersebut. Dan pada orang-orang yang masuk dalam tim, itu akan mendapatkan suatu beban kerja yang pasti akan lebih meningkat. Nah, itu akan biasanya beban meningkat itu akan membuat suatu stres pada fisiknya. Ini adalah makanya di sini tantangan kita pada saat pandemi ini, aspek kesehatan fisik. Kedua, ekonomi kita sudah tahu, apalagi dengan kita bayangan akan terjadi suatu resesi, ada kemungkinan, yang mudah-mudahan tidak akan terjadi. Psikologis nanti akan kita bahas, dan implikasi sosial. Sudah kita tahu bahwa pada saat pandemi ini kita ada pembatasan masalah sosial. Kita dibatasi hubungan komunikasi, kita membatasi jarak. Dan ini membuat beberapa personil atau misalnya individu atau manusia itu mengalami suatu kesulitan untuk sharing, yang membuat dia merasa hidup sendiri. Nah, demikian. Inilah yang akan beberapa tantangan kita yang akan harus kita hadapi untuk melalui masa pandemi ini. Slide berikutnya. Masalah kesehatan jiwa, di antaranya ada depresi, kecemasan, serangan panik, kemarahan yang irasional. Di sini bagi sebagian orang mungkin kemarahan yang kita keluarkan mungkin tidak seharusnya, atau mungkin tidak seperlunya, atau mungkin ya tidak harus heboh itu gitu. Itulah kemarahan yang irasional. Bagi kita mungkin itu masih normal, atau mungkin masih kita anggap ya saya wajar dong marah. Tapi mungkin bagi orang-orang lain itu tidak irasional. Impulsivitas. Di sini impulsivitas ada suatu tindakan yang beresiko tanpa pertimbangan, tanpa hal-hal yang perlu kita pikirkan untuk ruginya. Sedangkan dalam suatu tindakan, tingkah laku kita yang sudah kita pertimbangkan, kemungkinan masih ada kegagalan. Apalagi dalam kondisi yang istilahnya kita melakukan suatu gerakan atau misalnya tindakan yang tanpa perhitungan, itu impulsivitas. Resiko suatu perilaku yang beresiko. Somatisasi, gejala-gejala fisik yang kita rasakan, apapun itu, yang sebenarnya adalah implikasi atau misalnya dampak dari konflik sosial, psikologis kita, psikis kita. Dan ini biasanya dibuktikan secara medis lain, misalnya maksudnya dari alat-alat penunjang, tidak ada kelainan laboratorium, misalnya pemeriksaan penunjang lain, ronsen, EKG, ternyata tidak ada. Dan itulah yang disebut somatisasi. Jadi suatu keluhan fisik yang dirasakan pasien tapi tidak bisa dibuktikan secara sarana penunjang kesehatan. Dan itu biasanya merupakan suatu konflik psikologis dari pasien tersebut. Gangguan tidur, gejala stres pasca trauma. Orang-orang yang mengalami isolasi dengan COVID positif, dia akan mengalami trauma. Di saat dia akan sudah pulang atau kembali ke rumahnya, dia akan pasti sedikit-sedikit jadi mengalami suatu trauma, di mana isolasi itu membuat dirinya berjuang sendiri tanpa orang yang mungkin memperhatikan dia. Terus dia akan menjadi kemungkinan di masa takut untuk keluar rumah, takut berkomunikasi. Inilah yang suatu dampak yang bisa kita lihat pada orang-orang yang mengalami COVID positif, yang mengalami isolasi.
melukai diri sendiri. Pada orang-orang yang mengalami gejala psikis yang berat, depresi, dia bisa menganggap dirinya gagal. Dia merasa dirinya menyesali dirinya. Saya tidak ada apa-apa, saya tidak berguna. Dan pada akhirnya dia ngambil kesimpulan, saya sudah tidak layak hidup. Akhirnya dia memutuskan untuk menghapus dirinya. Dia melukai diri dan pada terakhir perilaku bunuh diri. Ternyata COVID-19 juga memicu terjadi kekambuhan pada gangguan jiwa yang sudah ada sebelumnya. Pada pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa, yang mungkin saja sedang berobat jalan, yang jelas beraktivitas melakukan pekerjaannya dengan kondisi yang sulit begini. Pada saat dia sebelum pandemi, dia mengalami kestabilan. Tetapi pada saat pandemi begini, dia mengalami kesulitan yang begitu luar biasa. Mungkin dari ekonomi, dari pekerjaan, dari beban kerja, dari komunikasi, dari sosialnya. Dan itu akan memicu kekambuhan pada pasien tersebut. Pada keluarga yang mempunyai anggota keluarga COVID-19 mengalami kecemasan dan bingung. Ternyata pandemi ini juga bukan langsung ke individu yang terkena, tapi juga berdampak luas, berdampak juga pada orang-orang sekitarnya. Keterbatasan informasi terkait kondisi pasien sudah jelas, karena pada saat isolasi pasien tidak boleh ditungguin. Pada saat sebelum pandemi kita tahu bahwa semua pasien ditunggu oleh keluarga. Keluarga memantau hari demi hari kondisi anggota keluarganya yang sakit. Tapi pada saat pandemi keluarga tidak boleh mendampingi. Inilah yang menimbulkan suatu kecemasan. Keterbatasan akses komunikasi dan kekhawatiran tertular. Ini sangat normal. Kita sendiri andai kata punya keluarga yang mengalami COVID, kemudian kita diperbolehkan untuk menunggu. Mungkin kita juga berpikir, apakah kita tidak khawatir akan tertular? Seandainya pun diperbolehkan keluarga menunggu, mungkin ada keluarga yang menolak. Tidak bisa berduka secara normal. Kita tahu, pada saat kita kehilangan anggota keluarga akibat COVID, kita ingin memberikan penghormatan yang terakhir yang bagus, yang betul-betul terhormat. Tetapi ternyata di saat kondisi ini ternyata tidak bisa kita lakukan. Kita berduka dibatasi, keluarga yang datang pun dibatasi. Dampak psikososial, hilangnya mata pencarian, keadaan tidak pasti. Nah, keadaan yang tidak pasti ini sudah jelas ya. Pada saat ini orang-orang, apapun bidang pekerjaannya, apapun keterampilannya, sangat waspada, sangat hati-hati mengambil langkah, karena tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Sampai kapan COVID ini berlangsung? Kapan ada anti untuk virus COVID? Semua menahan langkah dan semua saling curiga. Ketakutan penyebaran virus salah satu yang membuat kondisi orang itu menjadi cemas, ragu untuk melangkah. Hal-hal ketiga ini pada umumnya akan menimbulkan gejala cemas dan depresi. Nah, kalau misalnya ini berkepanjangan, pasti menimbulkan dampak yang berat. Fungsi kita sehari-hari akan terganggu. Dan inilah yang akan menjadi suatu muara dari masalah kesehatan jiwa. Boleh tanya dulu nih dok nih? Ya. Sangat menarik sekali ya dok ya. Tadi ada salah satu itu kalau misalkan pasien sudah diisolasi ya, dia udah positif COVID nih, dia kan terus sudah itu dia diisolasikan berhari-hari, terus dia sendiri tidak ada keluarga, terus setelah keluar dia ada kemungkinan untuk, maksudnya ada kemungkinan dia itu stres ya dok ya? Trauma. Kalau trauma betul. Ada nggak tips atau cara mengatasi trauma pasca isolasi atau pasca positif tersebut dok? Orang yang mengalami sesuatu
kegangguan pada dirinya, di saat dia tidak, berarti dia tidak mampu, Bu Putri, untuk membantu dirinya sendiri. Di saat itu bukan dia yang kita ajak untuk lebih giat, tapi dukungan dari sekitarnya. Jadi disinilah peran keluarga yang lebih mendukung. Tapi kadang tuh ya dok, orang tuh parno dok. Misal dokter udah positif nih ya, terus udah ikut keluar kan ya dok ya, keluar dari rumah sakit, terus Putri parno buat ketemu lagi sama dokter karena dokter udah pernah positif. Nah gimana nih cara mengatasi keparnoan Putri supaya nggak berpikiran macam-macam gitu dok? Ya, kalau orang yang begini, pada dasarnya kalau kita melakukan interaksi pada orang tersebut, kita itu ada sesuatu yang kita butuhkan. Apabila memang kebutuhan itu mendesak dan harus kita lakukan dan kita terpaksa berkontak dengan mereka, ya kita mempunyai langkah-langkah yang memang sudah disepakati secara internasional. Kita harus pakai masker, itu saja tipsnya. Kita harus jaga jarak. Menurut semua itu dong tipsnya. Jadi jangan hanya gara-gara kefobian kita, ketakutan kita, kecurigaan kita bahwa orang ini mungkin saja masih ada bibit, Ya, masih ada COVID-nya ya. masih ada COVID-nya, tapi kita bisa proteksi. Dan itu sudah ada kesepakatan internasional. Selama kita memakai protokol, kita kemungkinan sangat kecil untuk tertular. Oke, baik dokter, terima kasih. Lanjut materi dok. Respon kesehatan jiwa pada populasi umum. Di sini gejala umum seperti demam, flu dan batuk. Kadang-kadang orang selalu berpikir parnonya langsung mengatakan, wah ini COVID. Saya COVID. Saya harus buru-buru. Nah, ini akan menyebabkan rasa takut yang terlalu berlebihan yang membuat kita menjadi kehilangan segala-galanya. Kita saat menganggap semua gejala itu adalah COVID dan itu akan membuat kita menjadi frustasi. Kita menganggap semuanya gelap, suram. Nah, inilah dampak. Rasa takut terinfeksi dengan gejala yang mirip dengan COVID membuat kita menjadi depresi, cemas, tegang, khawatir. Orang tua akan khawatir karena anaknya ditinggal di rumah sendiri. Di sini ada dilematis yang kita sangat sering mengalami. Di saat misalkan anak-anak orang tua bekerja, anak-anak di rumah dengan kegiatan yang biasanya mereka kegiatan dengan penuh dengan, jadi ini kita orang tua biasanya menitipkan anak kita titipkan dari pagi sampai siang, kita percayakan pada sekolah, diajar dan dilindungi. Ternyata dari pandemi ini kita harus menggantikan peran dari sekolah itu, melindungi, mengayomi, dan mungkin juga mendampingi, mendidik yang dulunya mungkin kita tidak lakukan. Nah, yang menjadi masalah pada saat kita harus dituntut suatu pekerjaan yang harus kita setiap hari, sedangkan anak-anak yang dulunya aman di sekolah sekarang di rumah tanpa pendamping, tanpa yang bisa menjaga, Bu Putri, kita orang tua pasti akan khawatir. Itu membuat kita konsentrasi. Kita pada saat kita bekerja itu akan terganggu. Kita tidak akan maksimal fokus pada pekerjaan kita. Kelompok rentan, yang lanjut usia, lansia atau penyandang disabilitas. Nah, apabila penyandang di saat pandemi ini kita ada protokol jaga jarak yang dulunya kita mungkin tidak ada jarak, tidak ada batas. Pengasuh atau mungkin perawat atau suster yang menangani tidak akan bisa sedekat dulu sebelum COVID. Dan misalkan ternyata pendampingnya itu harus isolasi mandiri, dia kehilangan pegangan, dia kehilangan keamanan, dia menjadi tidak aman
Jadi dia menjadi seorang yang insecure, lindungannya tidak aman lagi. Akhirnya dia akan menimbulkan rasa kepanikan dan kecemasan. Bagaimana dan bagaimana. Kita ke slide berikutnya. Langkah-langkah biosecurity yang ketat melakukan tekanan pada pekerja jelas. Saat ini orang sangat dibatasi gerakannya. Dan untuk melakukan gerakan itu sendiri kita mempunyai syarat. Kita tahu, mungkin kita harus medit, mungkin kita harus swab. Begitu banyaknya aturan yang harus kita jalani pada saat ini, dan otomatis dengan adanya aturan itu kita mengeluarkan biaya juga, Bu Putri. Dan itu bukan satu tekanan pada orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang memang memerlukan bepergian dalam pekerjaannya, dan dia harus dikenakan suatu protokol yang super ketat. Itu kan satu beban yang berat. Alat perlindungan yang batasi gerak sudah jelas. Apabila dahulu kita sebelum COVID, kita bisa bertemu teman, kita salaman, kita pelukan, tapi saat ini kita sudah dibatasi. Kita harus menjaga jarak. Isolasi fisik mempersulit upaya jelas. Kalau keluarga kita diisolasi, kita tidak bisa menunggu, bahkan mengayomi dia setiap saat. Kesiapan dan kewaspadaan terus-menerus jelas ya. Kalau kita dalam kondisi begini, kita perlu waspada, kita harus tegang, ketegangan kita, kecemasan kita. Tuntutan pekerja lebih tinggi. Tadi sudah saya singgung. Institusi atau misalnya perusahaan yang saat ini sudah mengefisienkan sumber dayanya dan hanya memilih sumber daya yang betul-betul kompeten yang bisa masuk tim, otomatis anggota yang terpilih tersebut mengalami atau menerima harus rela menerima beban yang tinggi, mungkin 200-300%. Itu adalah risiko. Nah, inilah tuntutan. Ini yang bukan satu tekanan. Semakin sulit mendapatkan dukungan sosial, ya karena kita ada pembatasan komunikasi, jarak. Kurang kesempatan dan tenaga untuk perawatan dasar. Kalau kita bayangkan, pada saat kita COVID ini semua kita dibatasi, olahraga pun dibatasi. Dulu mungkin kita boleh berolahraga dengan bebas. Sekarang kita sudah tidak bisa lagi. Interaksi sosial kita sudah dibatasi. Kita harus jaga jarak. Misalkan seseorang yang hobi berenang sebagai suatu olahraga dan sekaligus hiburannya, suatu sarana untuk dia rileks, sekarang sudah tidak boleh lagi. Nah, ini bukan suatu tekanan. Orang yang dulu mungkin sering merawat perawatan tubuh pada ibu-ibu ya Bu Putri ya, tapi sekarang sudah nggak bisa. Kan itu suatu tekanan. Rasa takut melakukan COVID ke teman dan keluarganya karena bidang pekerjaan itu biasanya di kita ya, yang orang-orang kesehatan. Oke dokter, jadi menarik banget ya tentang tekanan pada pekerja. Ya, apalagi di era COVID ini ya dok ya. Oke. Saya kan bekerja juga nih dok. Ya, terutama kan kita sekarang kan kerja di rumah sakit ya dok. Terkhusus untuk tenaga medis yang dimana mereka harus pakai APD lengkap dalam keadaan panas, mungkin juga mereka merasa pusing, dehidrasi dan lain sebagainya. Tanpa sadar, itu mungkin bisa menimbulkan stres dalam dirinya si pekerja tersebut dok. Yeah. Nah, ini ada pertanyaan dari saya dok. Jadi yang pertama, adakah tips untuk perusahaan bagaimana mengatasi supaya karyawan itu meminimalisir stres kerja si karyawan tersebut dok? Pertama itu yang tips dari perusahaan ya dok ya, untuk perusahaan. Yang kedua, tips bagi dirinya sendiri nih dok nih, untuk mengatasi stres kerja tersebut. Oke. Pada dasarnya masalah timbul karena kurang lancarnya atau kurang sinkronnya komunikasi, Bu Putri. Betul. Ya. Jadi kalau perusahaan punya suatu tekad mengayomi, di situ dia harus membuka komunikasi. Perusahaan harus bisa menerima kritik apapun keluhan dari karyawan. Dan kalau kita berpikir saat ini bahwa perusahaan memang harus mengefektifkan dan mengefisienkan, sudah jelas tanpa ditanya pun karyawan pasti mengalami satu tekanan.
Nah, disinilah perusahaan peran dari suatu perusahaan ataupun atasan untuk membuka diri apabila karyawannya atau anak buahnya mengeluh. Jadi di sini Bu Putri, kalau misalnya peran daripada pimpinan, bukalah komunikasi. Apapun keluhan dari karyawan, karena jelas saat ini kita semua mengalami tekanan yang luar biasa. Oke, Dok. Satu lagi dong, tips untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri, Ya. bagaimana dia tidak mengalami stres, Cara mengatasinya. Ya. cara mengatasi Betul, hal itu. mengatasinya. Kita harus menyadari ya, kalau kita berpikir saya stres nih, saya tertekan nih, coba kita membayangkan atau kita membuka diri sedikit deh. Bukan hanya kita, bukan hanya saya, Anda pun begitu, kamu pun begitu, mereka pun begitu. Jadi di saat terjadi pandemi ini, kita memang harus sering-sering lah sharing kepada orang, pada teman kita, ataupun orang yang profesional kalau kita mengalami suatu gangguan, suatu kendala. Jadi saya sangat menyarankan apabila kita mengalami masalah, kita jangan pendam sendiri, tapi kita bagi. Kita punya atasan kok, kita punya rekan kok, kita punya sesuatu fasilitas sarana yang paling hakiki, yaitu keluarga. Kita berbagi dengan keluarga. Oke dokter, terima kasih. Silahkan dilanjut dokter. Nah, rasa tekanan atau tertekan itu sebenarnya sangat normal dan itu sangat dimaklumi. Semua orang mengalami. Dan stres ini, kalau efeknya bukan hanya pada saat pandemi, tapi nantinya setelah pandemi itu kemungkinan bisa berlangsung terus. Karena dengan kita di saat pandemi ini kita betul-betul terpuruk, untuk menstabilkan lagi perlu waktu dan proses. Dan kemungkinan orang-orang mengalami stres ini pun masih bisa berlanjut. Sesudah kita adaptasi, kita mendapatkan kebiasaan baru. Dan untuk memperkuat kebiasaan baru itu, kita pasti akan mengalami juga satu ketegangan. Sesuatu yang baru untuk menjadi biasa atau kebiasaan itu pasti ada satu ketegangan. Tadi saya katakan Bu Putri, kalau stres menjadi terlalu berat, bicara kepada pimpinan dan carilah dukungan. Mungkin diperlukan sharing pada profesional, dokter. Sharing sama dokter ya, Dokter. sama psikiater yang ahlinya. Baik, berikutnya. Oke, kita sedikit berbicara dengan satu ilustrasi ya. Di sini ada ilustrasi seorang Ibu Santi, umur 30 tahun, seorang ibu rumah tangga. Beliau ini menggambarkan kesehariannya mengurus anak dan rumah. Saya tekankan mengurus anak dan rumah. Ibu ini tidak mempunyai pimpinan, ibu ini tidak punya rekan kerja, ibu ini tidak mempunyai bawahan. Slide berikutnya. Ibu ini sangat memegang suatu kontraknya ya, bahwa dia itu maklum tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Dia harus mengerjakan semua pekerjaan yang berat dengan perasaan yang positif. Memang itu adalah kontrak saya. Memang itu adalah tanggung jawab saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Sejak pandemi, anak-anak tadi yang kita katakan, ternyata anak-anak yang belajar di rumah itu membuat suatu beban pada orang tuanya. Si ibu yang dulu sudah berat, ternyata sekarang harus lagi mengurus, menjaga anak-anak di saat tidak sekolah. Itu menambah pekerjaannya, menambah bebannya. Timbul rasa putus asa dan ingin menyerah. Slide. Oke, gambaran keseharian ibu ini dengan interaksi dengan anggota keluarganya. Slide.
Slide berikutnya. Ada satu kejadian. Kejadian ini menimpa anaknya. Kemudian yang seharusnya ini tidak terjadi, secara ketidaksengaja ternyata anaknya mengalami suatu accident yang sebenarnya itu bisa diantisipasi apabila beban konsentrasi dari kita tidak terganggu. Slide. Si anak mengalami insiden dan sebagai ibu seharusnya saya bisa menjaga anak saya. Ternyata hari ini saya gagal. Ibu menyesali dirinya, saya tidak berguna dan saya ingin mengakhiri hidup. Tapi Ibu Santi sadar dan dia ingin mencari info yang lebih akurat. Dia mencoba dengan browsing di internet. Slide. Internet mengatakan, informasi mengatakan bahwa adalah abnormal seorang ibu rumah tangga mengalami depresi. Dan akhirnya si Ibu Santi dengan berbagai pertimbangan, slide berikutnya, memutuskan ke psikiater. Di sini ada beberapa beban juga pada saat cara Ibu Santi bahwa kita harus cerita hal-hal yang mungkin pada orang yang tidak kita kenal. Itu suatu beban, suatu kendala. Tapi Ibu Santi bersikeras dan berkeyakinan atau misalnya saya harus bisa dan harus sanggup. Dokter memberikan obat, memberikan gejala dan memberikan psikoterapi untuk memperbaiki pola pikir Ibu Santi. Baik. Dan di sini Ibu Santi mengikuti saran dokter karena bagi Ibu Santi berprinsip ini adalah demi anak-anak dan suami saya dan pada akhirnya untuk diri saya sendiri. Baik. Oke. Di sini ada sebuah pesan. Tadi saya tekankan, Ibu Santi seorang ibu rumah tangga yang tidak punya atasan, tidak punya rekan kerja dan tidak punya anak buah. Di saat kita sebagai seorang pekerja yang sudah jelas-jelas mempunyai atasan, di mana atasan bisa memberikan tekanan atau misalnya memberikan beban yang lebih berat dan rekan kerja kita yang mungkin ada persaingan yang membuat kita harus selalu terpacu untuk terus maju dengan berlari dengan lebih cepat, dan ataupun anak buah yang kadang-kadang mempunyai masalah dan kalau misalnya masalah tidak kita tanggapi secepat mungkin bisa akan menghambat atau misalnya mengganggu karir kita. Kita itu sudah jelas kita mengalami tekanan pada orang pekerja. Bagaimana dengan seorang ibu rumah tangga? Di sini ada sebuah pesan. Siapapun bisa terkena gangguan atau mengalami gangguan jiwa. Dan pesan yang kedua, Ibu Santi ke dokter jiwa Bu Putri ya. Pada saat dia masih ingat dirinya sendiri, dia masih ingat siapa suaminya, siapa istri, siapa anaknya. Dia masih ingat lingkungannya. Dia masih mengenal sopan santun. Dia masih kenal etika. Tapi dia mau ke psikiater. Di sini yang saya sebuah pesan untuk menghilangkan stigma bahwa ke psikiater pada umumnya orang menganggap ke psikiater apabila orang tersebut sudah tidak ingat dirinya sendiri, sudah tidak ingat siapa keluarganya, sudah tidak ingat di mana dirinya, sudah tidak punya sopan santun, mungkin dia sudah tidak merawat diri, mungkin dia tidak berpakaian, atau mungkin dia dalam kondisi berontak sehingga dia harus diikat. Selama ini stigma itu terlalu kuat, harus orang-orang itulah yang harus ke psikiater. Ternyata di sini Ibu Santi tidak mengalami hal tersebut, tapi dia memutuskan karena butuh. Dan intinya kebutuhan itu demi
alasannya sangat kuat demi anak dan suami dan dirinya sendiri. Oke, berarti ke psikiater itu bukan berarti gila ya dok ya? Nah, tadi saya bilang makanya tadi, jangan tunda ke psikiater sampai seseorang tidak kenal dirinya sendiri, tidak kenal sopan santun, atau tidak kenal yang lainnya. Tapi sedini mungkin. Ya, siap dok. Baik. Tadi kita di masalah tadi masalah depresi. Depresi sesuatu yang tertekan selama minimal 2 minggu. Jadi ada kriteria waktu ini Bu Putri ya, bahwa kita 2 minggu selama tertekan kita bisa dikategorikan seorang bahwa kita masuk ke episode depresi. Kesulitan dalam fungsi sehari dalam pribadi, keluarga, sosial, dan kerja. Jadi mungkin kita sudah tidak mau merawat diri kita sendiri, kita sudah tidak malas, malas mungkin mandi, kita mungkin malas untuk aktivitas fisik, misalnya olahraga, dan kita juga malas untuk bekerja, pergi ke ya kita malas untuk berangkat kerja, dan terus kita malas untuk bersosialisasi, kita ingin mengurung diri. Nah itu kita sudah termasuk suatu episode depresi. Depresi pada sering ya di sini bersama dengan gejala kecemasan, karena memang depresi itu adalah sesuatu hal yang menakutkan, Putri, membuat kita jadi trauma. Seorang yang pernah mengalami satu trauma yang menyakitkan, dia tidak ingin terulang lagi, sehingga dia sangat preventif, sangat waspada. Sedikit-sedikit dia akan cemas, dia akan berusaha untuk tidak terjadi lagi hal tersebut. Nah itulah yang membuat kecemasannya timbul akibat depresi atau sesuatu hal yang menyakitkan yang terjadi sebelumnya. Itulah makanya depresi yang lama bisa membuat kecemasan yang berlebihan. Gejala somatik kita sudah bahas, gejala fisik yang akibat dari konflik psikologis dan tidak dapat dijelaskan secara medis. Maksud di sini tidak terbukti dengan pemeriksaan sarana penunjang laboratorium, misalnya EKG misalnya, ronsen misalnya, CT scan misalnya, MRI. Itulah gejala somatik. Slide. Intervensi obat-obatan, kita beri antidepresi. Penting minum obat setiap hari, dan sebelum dan ada kita mau beberapa minggu sebelum ada perbaikan dari rasa ketidaknyamanan kita. Tidak boleh dihentikan hanya karena mengalami peningkatan suasana hati. Pada dia datang jomblo, lalu kita kasih depresi, sehari 2 hari dia akan cerah, ceria, udah mulai semangat, bahagia. Kemudian dia ingin menghentikan, tidak boleh. Diperlukan beberapa minggu untuk menstabilkan emosi si orang tersebut. Oke, slide. WHO mengatakan 1 dari 100.000 penduduk dunia berisiko bunuh diri, dan pada populasi yang produktif 15 sampai 29 tahun. Di Indonesia diperkirakan 9.000 lebih kasus per tahun akibat bunuh diri. Slide. Kelompok yang berisiko dari faktor kesehatannya, orang berisiko itu yang mengalami gangguan jiwa sudah jelas ya, komorbid itu ada penyakit fisik yang menyertai, dan misalkan penyakit yang kronis, kanker, jantung yang tidak sembuh, suatu penyakit yang kronis, nyeri yang kronis yang tidak sembuh, itu bisa menjadi satu kelompok risiko untuk mencoba untuk bunuh diri. Gangguan mental, disabilitas intelektual, yang retardasi mental maksudnya. Jadi pada orang-orang yang seperti kita, yang normal, maksudnya tidak mengalami disabilitas intelektual, kita aja sering mengalami suatu depresi, apalagi bagi orang-orang yang jelas disabilitas intelektualnya kurang, karena mereka cara menganalisanya terbatas dibandingkan kita yang mengalami yang punya intelektual yang lebih bagus. Itu sudah jelas. Okay. Nyeri kronis, prognosis yang kurang baik ini kemungkinan penyakitnya sembuh total dan menjadi normal seperti sebelum dia sakit. Kurang baik ini pada penyakit yang ya kita tahu lah, seperti kanker mungkin. Jadi sulit, kurang bagus prognosisnya. Kemungkinan untuk normal kembali sangat kecil ya. Penyakit dengan stigma seperti tadi Bu Putri katakan,
saya sudah pernah kena COVID, kamu tuh saya takut sama kamu. Jadi sulit untuk mengakses hal yang terbaik. Oke, slide. Trauma yang menakutkan, dan kita sudah tahu hal yang menakutkan itu membuat kita depresi berat, kemudian kita saking kita tidak ingin terulang lagi, kita mengalami kecemasan, kewaspadaan yang terus-terusan yang menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Hubungan interpersonal sudah jelas, masalah kita ataupun antar pasangan suami dan istri itu, hubungan interpersonal itu yang terganggu ada pertentangan, masalah pendapat ataupun kehilangan pasangan, itu berisiko mengalami suatu perilaku. Situasi PSBB, terkurung dan isolasi dan tidak ada dukungan sosial sudah jelas. Stigma yang tadi kita mendengar cerita ya, ada orang yang ditolak, penguburan itu ditolak, keluarga itu malah dikucilkan ya. Stigma dan diskriminasi terpisah dari komunitas akibat isolasi mandiri. Itu akibat dari kelompok-kelompok yang berisiko melakukan percobaan bunuh diri. Baik. Dan untuk meningkatkan kesehatan jiwa kita dan psikososial, kita ada emosi positif, kita gembira, senang dengan melakukan kegiatan hobi yang disukai, baik sendiri maupun bersama keluarga atau teman. Ya. Pikiran positif jauh dari hoax, pengalaman yang menyenangkan, bicara sendiri tentang hal positif, misalnya bahwa saya itu pernah kok mengalami, saya sanggup, saya kuat. Kalau dulu lebih berat ini saya bisa sanggup, kenapa saat ini saya kalah? Ya. Responsif, mencari solusi pada ya sebenarnya Bu Santi memulainya dengan internet. Kemudian dia akhirnya mengunjungi dokter. Dan selalu yakin akan pandemi akan segera diatasi. Kita bangga sebagai orang Indonesia, bangsa yang punya agama dan kultur yang kuat ya. Kita tahu bahwa kalau saya menyinggung sedikit masalah agama, Tuhan mengatakan tidak akan mencobai seseorang di atas kemampuannya. Ya, betul ya? Betul. Nah, jadi apapun cobaan daripada Tuhan itu pasti kita akan sanggup, karena tidak ada yang melebihi kekuatan kita cobaan tersebut. Dan yang kedua, Tuhan akan memberikan bagi orang yang berusaha. Nah, itulah yang menjadi suatu hal yang positif yang harus kita tingkatkan. Yakin pandemi akan segera teratasi. Hubungan sosial positif, memberikan pujian, memberi harapan, saling mengharapkan cara-cara positif, meningkatkan ikatan emosi keluarga kelompok, diskusi. Kita jangan menghindari diskusi yang negatif, saling memberi kabar dan kerja teman atau seprofesi. Dan ini seperti saya tadi katakan, ternyata dokter bagian jiwa tidak anti agama, tetap menyarankan rutin beribadah secara daring atau sendiri di rumah. Slide. Untuk mencegahnya ada sikap reaktif. Kalau pada saat pandemi ini ada reaksi yang tegang, cepat, agresif. Misalnya contohnya, wah orang bukan takutnya nanti misalnya lockdown. Nah, kita kendalikan, kita cari info dan masukan dari banyak orang. Kita cari yang benar. Jadi biar kita dari sikap reaktif. Terus kita slide berikutnya. Sikap responsif kita harus kita tingkatkan, sikap yang tenang, terukur, cari tahu apa yang harus dilakukan dan memberikan respon yang tepat dan wajar. Dan ini kita kembangkan agar terjadi masalah kesehatan jiwa dan psikososial. Ya. Oke, Ibu Putri, mangga. Terima kasih Dr. John, materi yang sangat luar biasa sekali. Ya, kita ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Mau tahu dulu dong yang nomor berapa ya? Ada 200 orang, luar biasa Rumah Sakit Iza ini ya, sahabat Iza. Ada 200 sahabat Iza yang nonton IG Live saat ini. Oke, ada pertanyaan pertama nih dok dari Zahra Trisna. Zahra Trisna mau tanya dok,
tanpa disadari, media dan pemberitaan tentang COVID ini mempengaruhi psikologis kita, Dok. Nah, gimana cara kita untuk mencegah itu? Karena kan yang kita tahu, Dok, media itu kadang suka berlebihan ya, Dok ya. Ada nggak tips-tips cara untuk mencegah itu, Dok? Saya sarankan kalau kita ingin mengambil suatu informasi, carilah dari instansi yang resmi. Info di luar yang diberikan oleh pemerintah kita harus cari. Tapi info yang diberikan oleh pemerintah kita bisa anggap itu suatu info yang valid. Jadi saya sarankan media massa memberitakan sesuatu info, kalau memang itu info berdasarkan dari sumber yang bisa berbadan hukum, misalnya pemerintah, itu bisa diterima. Dan kalau di luar itu lebih baik kita tidak menanggapi. Oke, jadi jangan gampang percaya ya, Dok ya, intinya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Silva Wulandari. Bagaimana cara menangani kekhawatiran akan virus COVID ini walaupun kita sudah menjalankan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan? Oke, kita bersyukur bahwa ternyata virus ini masih bersifat penularan secara droplet, bukan secara airborne atau udara. Itu harus kita pegang dan kita harus percaya itu. Ya, kenapa? Begitu banyaknya orang yang tertular COVID, tetapi ternyata kalau memang dia bersifatnya menular secara udara, kita sudah tidak ada lagi yang negatif, kita semua positif. Karena udara selalu bergerak. Jadi kita pegang bahwa virus corona menular secara droplet. Selama kita memakai protokol, kita tidak akan, kita akan kemungkinan kecil, sangat kecil untuk tertular. Jadi hanya protokol itu adalah senjata kita untuk apa aktivitas, untuk kita menghindari kecemasan, untuk menghindari ketegangan yang sebenarnya tidak perlu. Karena ketegangan itu atau kecemasan tersebut yang berlebihan membuat kita menjadi tidak efektif. Baik, terima kasih, Dok. Ada pertanyaan selanjutnya dari Arif Guntur. Saya sering dengar bahwa penyakit fisik dapat disebabkan karena gangguan mental. Nah, apakah benar seperti itu, Dokter? Mohon penjelasannya. Baik. Penyakit fisik karena gangguan mental, jelas ya. Tadi kita sudah katakan. Misalnya, ada orang yang mengeluh kesulitan untuk konsentrasi. Coba, seandainya surat konsentrasi tidak bisa menganalisa, kurang kendali misalnya ya, atau kurang bisa menstabilkan emosi, gampang marah, atau bahkan dia sudah mengeluh pusing, atau dia mengeluh pegal, atau dia mengeluh gangguan jantung berdebar. Nah, apabila hal ini tidak bisa dibuktikan dengan sarana penunjang kedokteran, kita bisa anggap itu adalah satu gangguan jiwa, gangguan psikis. Dan memang terbukti secara biologis bahwa kelainan fisik itu banyak yang ditimbulkan oleh gangguan psikis. Jadi orang mengalami gangguan psikis, misalkan saja dia mengalami depresi. Banyak orang depresi itu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan bagi fisiknya. Dia sering sakit kepala, dia sering pegal-pegal, dia tidak nyaman, dia sering berdebar, dia sering keringat dingin. Nah, sebenarnya secara teoritis orang depresi itu orang yang meminta bantuan. Ya. Saya tidak sanggup loh ini. Jadi saya mengharapkan orang membantu saya. Dan bagaimana caranya orang membantu saya? Saya harus membuat suatu reaksi. Saya tidak sadar, alam bawah sadarnya menimbulkan gejala fisik. Dengan gejala fisik, dia akan ada keluhan, dan orang-orang sekitar dia akan bertanya dan akan empati, dan akan membutuhkan kepedulian. Kenapa sakitnya? Oh, saya sering pusing. Kenapa pusing? Itu yang dibutuhkan, dukungan. Nah, oke. Sekarang ayo kita ke dokter, kita periksa.
pusing kamu kenapa? Kita cek darah, jantung berdebar-debar kenapa? Ayo kita cek lagi. Ternyata tidak ada apa-apa. Nah, kemudian dokter yang menangani tahu bahwa ini mungkin tidak bukan suatu kelainan fisik, tapi dia ke dirujuk ke dokter psikiater. Jadi ujungnya memang kenapa pasien gangguan jiwa banyak mengalami gangguan fisik? Karena pada dasarnya orang gangguan jiwa itu membutuhkan pertolongan. Jadi dia harus bereaksi. Jadi dia harus mengambilkan sesuatu yang membuat dia banyak mendapat perhatian dari orang-orang sekitarnya. Support. Lingkungan. Ya. Nah, ada suatu kejadian yang mungkin saya bagi sedikit saya ini. Ada seorang ibu yang mengalami jantung berdebar. Dia menyakiti jantung. Kemudian dia akan ke dokter jantung. Dan kemudian dokter jantung menyatakan dia tidak sudah dilakukan pemeriksaan dengan kesalahan penunjang. Akhirnya semua datang, dirujuk ke dokter ke psikiater dan dia mengatakan ke psikiater, saya heran, saya tidak kadang-kadang saya heran kenapa saya dirujuk ke psikiater. Saya begini, saya sakit jantung. Nah, saya pernah mendapatkan seorang pasien demikian. Akhirnya saya tanya, ibu apakah lebih bahagia mendapatkan didiagnosis punya penyakit jantung? Penyakit jantung itu apa? Bersifat sadarnya bisa mati mendadak. Apakah ibu lebih senang divonis penyakit jantung daripada ibu ke psikiater hanya didiagnosis orang yang cemas atau depresi? Cemas dan depresi tidak mungkin menimbulkan kejadian mati mendadak. Tapi penyakit jantung bisa, Bu. Coba. Kenapa ibu kesal sebenarnya? Harusnya ibu lebih bahagia dikatakan dokter jantung. Ibu tidak ada sakit jantung. Ibu hanya mungkin depresi, mungkin cemas. Makanya saya turun ke psikiater. Ibu harusnya lebih bahagia. Jadi bukan jadi malah ibu jadi kesal. Oke. Oke dokter, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari klinik Alia. Apakah benar? Ini sama ya kayak tadi ya? Iya, sama. Oh, yang tadi. Oh, jadi perlu obat atau tidak, Dok? Kalau untuk yang tadi, Dok. Perlukah seseorang yang sakit tidak hanya diberi obat tapi juga psikologis? Ini masih yang mana tadi? Masih yang mana tadi, Dok? Tadi udah dijawab ya, Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Denita. Bagaimana cara kita sebagai orang tua menjaga mental anak agar tetap sehat di samping beban orang tua yang berat dengan adanya pandemi ini? Kualitas kita pada saat berkumpul sama anak. Kalau pada saat pandemi ini kita tidak bisa mengedepankan kuantitas lamanya. Karena memang pada saat pandemi ini kita semua serba dibatasi dengan beban kerja yang berat dan mungkin kita harus long shift, mungkin kita harus lembur. Tapi kita di sini tidak berbicara masalah kuantitas, tapi adalah kualitas. Bagaimana caranya agar waktu yang sempit itu berharga? Ya, sebagai orang tua ya kita harus memaksimalkan. Di saat kita punya kesempatan, kita maksimalkan pertemuan. Kita ajak komunikasi yang efektif. Kita ajak komunikasi yang betul-betul terbuka pada anak. Kita mau berbagi pada anak, berbagi waktu. Anak berbicara apapun, masalah sekolah, masalah permainan, kebosanan dia, kita harus bisa terima. Dan kita harus berusaha untuk mencari solusi. Mungkin kita perlu rujukan, mungkin kita perlu dekapan, mungkin kita perlu suatu pujian. Wah, ya memang saat ini ya memang ini makanya wajar. Misalnya kalau memang kamu kamu sedih, berteman sama teman, nggak bergaul sama teman seperti dulu ya, kamu jadi nggak main sendiri, tapi kamu hebat. Ternyata kamu kuat kok, kamu bisa sampai sekarang begini, kamu tetap anak baik, kan kita pujian. Oke dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Anto Kardianto. Bagaimana dok cara mengurangi tingkat stres anak efek tidak keluar selama pandemi? Seperti tadi saya katakan ya, pada saat timbulnya kebosanan, jadi kita memaksimalkan apa yang ada di rumah.
Walaupun sebenarnya kadang-kadang apa yang ada di rumah itu kadang-kadang cukup membosankan Ibu Putri ya. Karena itu saja ya. Tapi yang pasti seperti tadi saya katakan, bukan kuantitasnya, kita kualitasnya. Pada saat kita bertemu dengan anak, kita ajak main anak. Anggaplah kita sebagai temannya. Dia kehilangan teman, tapi dia jangan kehilangan orang tua. Ya, karena gimana apapun yang kita lakukan, kita tidak akan bisa menggantikan teman-temannya. Tapi kita sebagai orang tua, kita bisa menggantikan peran dari teman-temannya buat dia. Apa yang bisa dilakukan teman-temannya di sekolah, harus juga bisa kita lakukan sebagai orang tua. Kalau misalnya teman-temannya bisa petak umpet sama dia di sekolah, ya mau tidak mau kita harus petak umpet sama anak kita. Kalau misalnya teman-temannya misalnya main lompat-lompatan di sekolah, kita selalu lompatan sama anak kita. Karena bagaimana kita menggantikan teman-temannya? Tidak bisa. Tapi kita mencoba untuk menggantikan apa yang bisa dilakukan teman-temannya. Demikian. Oke dokter, baik, terima kasih. Ya, kita udah ada di penghujung acara. Di dalam nggak merasa udah 60 menit kita bincang-bincang yang sangat luar biasa sekali. Pengen dengar dong kesimpulan atau pesan untuk masyarakat di era pandemi COVID ini tentang jiwa, kesehatan jiwa. Saya memberikan dua pesan. Yang saya ambil dari awal tadi dari tema kesehatan jiwa, dari kesehatan jiwa sedunia. Kita ambil dari tadi yang pertama dari yang tema yang kita oleh dunia, ya sifatnya dunia, bahwa gangguan jiwa bisa mengenai siapapun. Jadi jangan merasa putus asa atau merasa tidak berguna apabila kita mengalami gangguan jiwa. Karena siapapun bisa, tidak memandang gender, tidak memandang usia, tidak memandang berpengalaman seluas apapun wawasan Anda. Semuanya bisa mengalami gangguan jiwa. Bahkan saya sendiri pun sebagai seorang dokter jiwa bisa mengalami gangguan jiwa. Jadi ingat, di saat kita mengalami gangguan jiwa, kita tahu bahwa kita harus mencari info yang benar. Jangan tunggu sampai kita tidak tahu siapa diri kita, tapi segeralah. Barang kita merasa terganggu, kita segera meminta dukungan daripada profesional. Dan yang kedua, pada saat masa pandemi ini, kita jangan khawatir. Segala kesulitan, segala tantangan, ketegangan itu sesuai dengan tema yang diangkat oleh Indonesia, bahwa di saat kita berhasil, kita akan menjadi suatu SDM yang unggul. Jadi selalu semangat, selalu berjuang. Oke, baik, terima kasih dokter. Ya, sebelum ditutup nih dok, tadi kan ada 6 pertanyaan ya. Kita punya hadiah buat sahabat Liza yang tadi bertanya. Hadiahnya akan dikocok ya? Iya. Oke, dikocok untuk 3 orang pemenang. Wah, siapa nih kira-kira yang beruntung? Gimana? Bisa langsung dimulai? Bisa. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Deng. Oke, yang kedua. Yang pertama yang beruntung Silva Wulandari. Wah, selamat untuk Silva Wulandari. Selanjutnya yang kedua. 1, 2, 3. Oke, untuk yang kedua, Klinik Alia. Selanjutnya yang ketiga, 1, 2. Oh, belum. Ya, 1, 2, 3. Yang ketiga, Dr. Arif Guntur. Selamat untuk Dr. Arif Guntur. Selamat untuk kepada para pemenang. Hadiah akan panitia kirimkan ke alamat masing-masing ya. Terima kasih. Untuk sahabat Liza yang ingin konsultasi
Giza untuk bertemu dengan Dr. John M.